Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam supervisi akademik ini beberapa komponen yang harus Bapak Ibu guru yang disupervisi bisa melengkapinya untuk bisa dapat memberikan KBM kepada anak-anak secara baik. Untuk itu diharapkan supaya Bapak Ibu guru juga yang mendapat tugas supervisi bisa melaksanakannya dengan rasa penuh tanggung jawab. Mungkin hanya itu saja beberapa informasi penyampaian yang saya sampaikan agar Bapak Ibu guru yang mendapat tugas bisa melaksanakannya dengan baik. Sekian dan terima kasih. Fungsi dari Zoom pertama ya. Zoom digunakan untuk menjumlahkan data. Zoom lebih banyak digunakan untuk menjumlahkan data dalam satu baris atau satu kolom. Max berfungsi untuk menentukan nilai tertinggi dari sebuah bilangan. Contoh, penentuan kelulusan. Untuk menginput datanya kita harus menggunakan sistem perumusan sehingga data kita harus lebih maksimal. Contoh, mata pelajaran, nomor nama siswa, mata pelajaran. Di bawah mata pelajaran ada matematika, bahasa Indonesia, IPS dan IPA. Kita menggunakan 4 mata pelajaran sebagai sampelnya. Contoh, nilai matematika untuk Doni 6, sementara Albert nilai matematikanya 7,2. Setelah kita langkah selanjutnya adalah kita membuat sistem perumusan menjumlahkan dari nilai-nilai yang ada. Kita blok dari kolom A sampai dengan C. Setelah blok dari kolom A sampai C habis, kita klik auto sum. Maka kita bisa dapatkan jumlah dari 4 mata pelajaran untuk peserta yang bernama Doni. Setelah kita mendapatkan angka dari ini 4 mata pelajaran yang ada, maka langkah yang berikut menentukan nilai rata-rata. Untuk menentukan nilai rata-rata, kita menggunakan sistem perumusan efek. Supaya kita bisa dapatkan hasil dari nilai rata-ratanya, maka ketik sama dengan average dalam kurung sel A.2B tutup kurung lalu enter. Kita bisa dapatkan nilai rata-rata dari si Doni. Bagaimana caranya kalau sana banyak peserta? Supaya kita jangan memasukkan rumus banyak. Maka klik pada sel perumusan, lalu pada noodle yang bagian kanan ini tekan, klik kiri mouse, tahan, drag ke bawah. Maka dengan sendirinya semua nilai akan muncul. Sekarang zoomnya, kalau seandainya zoomnya itu mendapatkan nilai secara keseluruhan, tekan kursor sini langsung auto zoom. Untuk bisa dapatkan nilai Albert, kita tidak perlu membuat rumus lagi, langsung klik tahan, drag sel B3.2 G3, sehingga di sini kan kita bisa temukan nilai rata-rata dari Doni matematika, bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Nilai rata-ratanya 79,25. Matematika 60, Indo 80, IPA 90, IPS 87. Kalau total keseluruhan 317. Dari 317 itu kita masuk ke efek atau nilai rata-ratanya. Di situ untuk nilai Doni adalah 79,25. Dari nilai yang ada, kita bisa langsung menentukan bahwa siswa tersebut lulus atau tidak lulus. Untuk menentukan kelulusan atau keberhasilan dari siswa, maka di sini kita menggunakan sistem perumusan multifungsi atau IF. Sebelum kita membuat sistem perumusan IF, maka pertama kita sepakat dulu standar nilai untuk menentukan siswa itu lulus, kita maunya berapa. Contoh standarnya kita kasih dengan 70. Kalau standarnya lebih besar dari 70, maka di bawah dari 70, contohnya 69, peserta yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus. Langkah-langkahnya, pertama letakkan kursor pada kolom yang hendak dilakukan sistem perumusan. Ketik sama dengan IF dalam kurung, kita menggunakan nilai rata-rata atau ambilnya dari nilai efek ya, dalam kurung I3 simbol atau tanda lebih besar 70 titik koma tanda petik atas 2 lulus tanda petik atas lagi 2
tanda petik atas 2 lagi, tidak lulus, tanda petik atas, sudah, enter. Lulus, karena nilainya berapa? 79, berarti di bawah dari 70 atau lebih kecil dari 70, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus. Kita coba mengganti nilainya. Ya, enter. Nah, di situ langsung tidak lulus. Ya, toh? Nilai rata-rata yang bersangkutan adalah 67,5, maka langsung dinyatakan yang bersangkutan tidak lulus. Baik Bapak Ibu Guru, terima kasih banyak atas pelaksanaan kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah. Namun dalam pelaksanaan tadi masih ada kekurangan dan ada kelebihan yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru. Untuk itu, dalam pelaksanaan kegiatan supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah, perlu perhatikan baik tentang pelaksanaan pembelajaran, karena kita harus menggunakan pembelajaran yang pakem sehingga anak bisa semangat, anak bisa leluasa untuk bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Sehingga itu masih ada kelemahan-kelemahan sedikit yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru. Kelebihan sudah melaksanakan dengan baik, dengan rasa tanggung jawab. Untuk itu segala kegiatan bagi teman-teman guru yang belum mendapat tugas, mudah-mudahan bisa melaksanakannya dengan baik untuk bisa memotivasi anak-anak dalam pembelajaran di kelasnya. Mungkin hanya itu saja penyampaian saya. Sekian dan terima kasih.